sujud menikmati kehadiran. Dan mari buka hati kita untuk mendengar suara Buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengundang kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu, membuka hadirat-Mu Tuhan, supaya kami umat-Mu boleh datang mendekat pada-Mu. Kami rindu Tuhan, di saat kami dekat ini kami juga boleh mendengar suara-Mu seperti lagu yang kami nyanyikan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, belajar dari Sang Guru Agung, supaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kami boleh tahu bagaimana seharusnya kami hidup di tengah dunia ini, bagaimana seharusnya kami hidup beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya, puji Tuhan. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, gitu ya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini, bulan ini adalah bulan ibadah. Dan minggu ini kita sampai kepada membahas elemen yang kedua dalam ibadah yang seringkali kita lakukan bahkan seperti tanpa sadar, betul ya? Yaitu persembahan. Begitu kantong kolektor dikeluarkan langsung otomatis kita cari uang di dompet kita, betul ya? Nah, apa makna persembahan supaya kita boleh menikmati ibadah tiap-tiap elemennya dan kita bisa bertumbuh sekalian melalui ibadah itu sendiri, ya. Nah, hari ini terkait dengan persembahan, saya sengaja memohon kesediaan para senior kita, Bapak Ibu Kaleb, untuk menyampaikan pujian karena mereka telah mempersiapkan pujian yang indah terkait dengan persembahan. Saya persilakan Kaleb, kita berikan tepuk tangan dahulu, ya. Jadi tadi Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan, saya kasih bonus juga ada paduan suaranya, ya.
menjadi anggota Komisi Kaleb dengan segala kemampuan yang ada di usia yang tidak muda, dengan segala keterbatasan karena kami sebagian besar tidak bekerja lagi. Kami mau ikut ambil bagian demi terwujudnya Land of Faith. Melalui Garage Sale, kami menjual hasil karya kami dan semuanya ini kami persembahkan untuk Land of Faith. Saudara, puji Tuhan, kita tahu kita punya Kaleb yang luar biasa. Amin. Siapa yang sudah sempat belanja hasil karyanya Kaleb? Mereka bukan hanya datang bersekutu, tetapi juga bahkan membuat gantungan kunci sendiri dari resin, ya, untuk kemudian dapat dijual, buat kemudian bisa untuk Land of Faith. Waktu mulai membuat, mereka bertanya, Musa boleh nggak ini nanti kami jual buat Land of Faith? Saya terharu nggak bisa jawab, saudara, karena itulah semangat Kaleb yang luar biasa. Amin. Dan hari ini sebagai wujud semangatnya dan hebatnya Kaleb GKY Karawaci, Komisi Kaleb akan menyerahkan persembahan Land of Faith-nya kepada Ketua Majelis. Saya panggil Bapak David Chandra, ya, dengan hormat untuk maju ke depan, Ketua Majelis, untuk menerima persembahan dari Opa Oma kita untuk Land of Faith. Ya, tetap berdiri di depan Pak, karena Bapak sebentar lagi juga masuk Kaleb. Semua akan Kaleb pada waktunya. Saudara, tahukah saudara hari ini, tanggal 12 Oktober, adalah hari lansia sedunia. Itulah sebabnya hari ini juga saya minta Kaleb menyanyi, karena hari ini marilah kita juga selain bersyukur di gereja kita ada Kaleb, menjadi teladan buat semangat iman kita, amin. Menjadi teladan untuk memberikan persembahan dengan apa yang ada dapat dilakukan. Tadi Bu Siska mengatakan kami tidak bekerja, tapi kami berusaha untuk memberi buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, amin. Kalau gitu kita doakan Kaleb kita. Sebelum doa kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kalau tadi dinyanyikan Kaleb untuk rasa mengatakan ini loh kami, kita nyanyikan bersama sebagai dukungan buat Kaleb GKY Karawaci dan semua lansia, semua orang tua kita, opa oma kita. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Amin. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Amin. Ada yang lututnya dibungkus? Ya, tapi yang jelas semua dapat bonus umur. Mari kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami terharu melihat opa oma kami di dalam usia lanjut tidak pernah mundur, tidak pernah gentar. Tetap semangat
tetap berguna, tetap memuliakan Tuhan. Bahkan hari ini kami mendapatkan teladan lansia atau Komisi Kaleb GKI Karawaci, penuh hati yang cinta pada Tuhan, memberikan persembahan untuk Land of Faith. Tuhan, kami bersyukur untuk teladan Opa Oma yang hari ini telah memberikan persembahan, memberikan teladan iman bagi kami. Kami berdoa untuk setiap Opa Oma baik yang di Kaleb maupun juga kami teringat Papa Mama kami, Opa Oma kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, topanglah dalam kasih-Mu. Kalau ada yang sedang patah semangat, berikan semangat kekuatan yang dari Tuhan. Yang sedang sepi, sedih, Tuhan berikan penghiburan, pendampingan yang dari Tuhan. Yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan topangan jamahan kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Berkati Komisi Kaleb GKI Karawaci, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkati semua senior kami, orang-orang lanjut usia di gereja kami. Boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan pada waktunya masih tetap bisa melihat gedung gereja GKI Karawaci, Land of Faith dibangun. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita kasih tepuk tangan buat Opa Oma ya. Setelah hari ini kita bersyukur ya, pas hari lansia sedunia ya. Maka waktu yang lalu Kaleb mau menyanyi, saya bilang tahan dulu sampai pas pada harinya. Dan hari ini adalah hari yang baik. Pas juga tema kita hari ini tentang persembahan, ada teladan Opa Oma yang mengasihi Tuhan. Ya, sebelum mereka duduk sekali lagi kita berikan tepuk tangan menyemangati ya. Saya tahu saudara sekalian beberapa di antara mereka lututnya betul-betul dibungkus. Seringkali ditunjukkan kepada saya, Musa lihat lutut saya gitu ya. Tapi semangat luar biasa. Nah, saudara bicara tentang apa yang dilakukan Komisi Kaleb hari ini mengingatkan saya pada satu firman Tuhan dari Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Mari kita baca bersama ya. Ayat ganjil saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu yang membacanya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Yesus memanggil muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Amin. Saudara, kisah ini menarik sekali. Karena kisah ini tidak sedang menceritakan sesuatu yang spektakuler. Ada seorang oma opa yang memberikan harta 100 M, bukan saudara. Ya. Yang diberikan adalah jumlah uang yang begitu kecil, kalau dalam terjemahan TB1 dikatakan satu duit. Atau di dalam bahasa terjemahan TB2 adalah 2 uang tembaga, lalu dikasih catatan yaitu uang apa? Recehan terkecil. Setelah uang recehan terkecil di Indonesia berapa? Sampai lupa kan? Terlalu receh sampai sudah lupa. Berapa paling kecil? 500? 100? 50 masih ada ya? Masih laku ya 50? Ada yang pegang 50? Ada yang pegang 100? Kebangetan saudara, receh aja kita nggak punya. Kita begitu miskin, sampai uang receh aja nggak punya. Oh kebalik ya, kita diberkati Tuhan, sampai receh aja lupa, betul ya? Saudara, uang tembaga ini, namanya lepta ini, itu adalah uang yang paling kecil, pecahan yang paling kecil, bentuknya adalah logam yang paling tipis setipis-tipisnya, dan harganya, nilainya itu adalah 1/28 dari 1 dinar. 1 dinar adalah uang yang dibayar untuk gaji harian. Gaji harian. Setelah saya coba hitung-hitung dengan UMK yang ada di Jakarta atau Tangerang, maka kurang lebih gaji harian seseorang yang bekerja itu kurang lebih sekitar 200.000 rupiahan. Betul ya?
Betul ya, sekitar 200 ribuan. Kalau sekitar 200 ribu rupiah, maka 1/128-nya itu berapa? Halo? Susah kan ngitung? Bagaimana saudara bisa kaya, ngitung duit aja nggak bisa? Terlalu receh tapi ini, nggak perlu dihitung Musa. Kalau saya hitung-hitung saudara sekalian kurang lebih harganya 3.000 rupiah. 1.600 rupiah. Sehingga kalau 1.600 rupiah itu satu keping, maka kalau 2 keping berapa? 3.000 rupiah. Jadi kalau dibawa konteks hari ini, janda ini sedemikian miskinnya dan dia memberikan persembahan, persembahannya itu adalah persembahan yang nilainya 3.000 rupiah. Betul ya? Dibandingkan mungkin ada saudara yang memberikan persembahan 50.000 rupiah, maka berapa kali lipatnya? Dibandingkan kalau saudara memberikan 100.000 rupiah, berapa kali lipatnya? Maka saudara sekalian, sebetulnya cerita ini bukan suatu cerita yang spektakuler, bukan? Seorang jandanya miskin, memberikannya juga uang yang paling kecil recehnya. Bukan berita penting, betul nggak? Akan menjadi berita yang hebat kalau dikatakan bahwa janda yang miskin itu memberikan 1.000 dinar. Betul ya? Tapi herannya Tuhan Yesus memberikan spotlight, menunjuk kepada peristiwa ini sebagai peristiwa yang luar biasa. Bahkan di beberapa tempat saya pernah kunjungan ya, di seminari-seminari, bahkan ada di gedung-gedung besar pemerintah di luar negeri, saudara, ada gambar tentang ada patung dibuat tentang persembahan janda miskin ini. Untuk menunjukkan betapa lansia, betapa persembahan sekecil apapun berarti. Saudara, mengapa ini begitu penting dan berarti di hadapan Tuhan? Saudara, kalau kita lihat di dalam Markus 12 ayat 44 yang tadi kita baca dikatakan begini. Sebab mereka semua, yaitu orang-orang yang tadi memberikan persembahan itu, yang dikatakan orang kaya banyak memberikan persembahan yang banyak. Mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau dilihat dalam terjemahan baru masih belum dapat arti sesungguhnya. Karena arti sesungguhnya dalam bahasa Yunaninya itu harusnya digambarkan lebih cocok dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi janda itu sekalipun sangat miskin memberikan apa? Semua yang ada padanya. Justru yang ia perlukan untuk hidup. Jadi saudara sekalian, walaupun 2 lepta itu, 2 keping tembaga itu adalah yang paling tipis, yang nilainya kecil, yang harganya 3.000 gitu ya, kurang lebihnya. Tetapi itu adalah hidup dia hari itu. Kalau diberikan hari itu, ya tandanya ya sudah hari itu dia nggak makan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Yang lainnya memberikan 100.000, 200.000, tabungan masih ada 10 juta, 100 juta, 1 M. Masih bisa makan nggak? Kasih 100.000 masih bisa makan. Janda ini yang memberikan 3.000 ini adalah uang makan dia untuk hidup hari itu. Yang artinya ketika dia berikan kepada Tuhan, menjadi satu pertaruhan hidup dia. Maka Tuhan memberikan spotlight melihat ini sebagai hal yang penting. Jadi pertanyaannya saudara sekalian, kenapa ya Tuhan mau menerima persembahan janda miskin ini? Mengapa ya? Kok Tuhan tidak berkata, ya sudahlah janda miskin tidak usah kasih. Buat hidupmu saja. Seandainya saudara hendak melakukan hajatan, anak Anda mau kawin, mau nikahan, ya. Dan saudara diberkati Tuhan, saudara mau menyelenggarakan nikahannya anak saudara di Hotel Mulia. Di Jakarta katanya hotel yang bagus dan mahal, Hotel Mulia. Mungkin ada yang lebih bagus lagi, saya mungkin agak jadulan dikit. Saya dengar kalau menikah di Hotel Mulia itu minimum pengeluaran uangnya itu 1,5 M, saudara. Jadi kalau saudara terima undangan, mana Hotel Mulia, saudara langsung tahu 1,5 M. Kalau udah tahu 1,5 M, saudara kalau bawa angpaunya, jangan cepet-ceng, saudara. Mahal. Saudara, kalau saudara sedang menyiapkan hajatan buat anak Anda di Hotel Mulia, lalu kemudian tante Anda yang mengasihi anak Anda datang. Tante ini miskin, seorang janda
hidup sama anaknya, tidak ada penghasilan. Lalu tante datang kepada Anda. Tante senang, cucunya tante mau menikah. Tante nggak bisa kasih apa-apa. Tante nggak punya banyak. Ini tabungan tante, 300.000 buat sumbangan supaya buat pernikahan cucunya tante nanti bisa jalan. Pernikahannya 1,5 M, Anda orang kaya, tante Anda mengasihi anak Anda, kasih sumbangan 300.000. Jawabannya apa kira-kira? Halo? Jawabannya apa? Kecil amat tante, gitu. Kebangetan, kalau saudara gitu, saudara nggak perlu, mesti nyanyi lagu itu tadi 100 kali. Nggak menghargai lansia, saudara. Kalau saudara bertemu dengan tante yang begitu dengan tulus hati memberikan tabungannya yang 300.000 untuk menyumbang pernikahan anak Anda yang 1,5 M di Hotel Mulia itu, kira-kira saudara jawabannya apa? Ya? Nggak usah tante. Tante doakan aja. Saya udah terharu tante kasih tabungan. Terima kasih banyak tante. Betul ya? Udah tante simpen aja. Malah kita tambahin cetiau. Betul ya? Terharu. Nih tante tambahin cetiau. Jangan cetiau, captiau lah. Buat nanti tante bisa beli baju yang bagus. Buat ikut pernikahan di Hotel Mulia. Betul ya? Betul nggak? Tandanya saudara keponakan yang baik. Tapi Tuhan Yesus ketika melihat janda miskin yang begitu rela hati mempersembahkan 2 lepta yang hidupnya hari itu dan mungkin juga tabungan hari itu dan tahu bagaimana nanti makan selanjutnya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti saudara? Saudara tampaknya lebih baik daripada Tuhan Yesus, bukan? Betul nggak? Nah, kalau baca Alkitab kita mesti kritis kan? Kalau tadi saya pancing begitu, saudara jadi mikir-mikir. Kalau dipikir-pikir lebih baik mana antara jawaban saudara dengan jawaban Tuhan Yesus? Jujur, kayaknya orang di sini lebih baik, betul nggak? Tante, udah nggak usah, saya terharu, makasih. Tante ini captiau beli baju yang bagus nanti. Betul ya? Tuhan Yesus tidak lakukan itu, malah mengekspos kisah ini. Pertanyaannya adalah mengapa? Saudara, ini masuk kepada kebenaran penting tentang persembahan. Saudara, hari ini saya nggak banyak kutipan-kutipan, kita santai saja untuk mengingat beberapa hal prinsip penting dalam persembahan. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita baca bersama. Ups, masih kosong. Ya, udah lama saya nggak pakai kotak-kotak ya. Apa jawabannya? Luar biasa, ini bisa jadi pengkhotbah menggantikan saya. Saya mikirnya susah, jawabannya teman-teman cepat sekali. Apa? Prinsip pertama dalam persembahan? Persembahan adalah penyembahan, bukan sumbangan. Saudara, persembahan kita kepada Tuhan bukan sumbangan. Kalau sumbangan itu adalah orang yang mampu menyumbang orang yang kurang mampu, betul nggak? Tuhan kita Tuhan yang kaya. Tuhan bahkan pernah menolak persembahan. Di dalam Mazmur 50 Tuhan marah kepada orang Israel dan menegur orang Israel yang hatinya, hidupnya tidak penuh dengan penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 50, tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab milikulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Jika aku lapar, tidak perlu kukatakan kepadamu, sebab milikulah dunia dan segala-galanya. Kalau segalanya milik Tuhan, maka penambahan yang kita berikan 2 lepta tidak ada artinya. 1 dinar ada artinya? Tetap tidak ada. 100 dinar? 1000 dinar? 1 juta dinar? Tidak ada artinya, yang kita berikan pun adalah milik Tuhan. Betul enggak? Jadi kalau gitu persembahan ini saudara sekalian bukan sumbangan. Ini penting untuk kita koreksi di dalam cara kita berpikir bergereja sebagai anak Tuhan. Seringkali kita menganggap persembahan kita itu sebagai sumbangan. Sebentar lagi kita membangun gedung gereja. Membeli tanah, bangun gedung gereja. Betul ya? Nanti saudara akan bilang, ini ya sumbanganku. Betul ya?
ini kursi semua sumbanganku. Kalau ada yang berani ngomong gitu, saya sebagai gembala akan mengatakan, silahkan dudukin sepuas-puasnya. Gulung-gulung sana, tiduran sana, betul ya? Kalau ada yang mengatakan, wah ini atap ini, Bajaringan adalah sumbanganku. Silahkan nanti kalau kebaktian tiap minggu duduknya di Bajaringan. Saudara, seringkali kita mengklaim apa yang kita beri sebagai sumbangan, seolah Tuhan kita itu miskin. Tuhan yang punya segala-galanya, Tuhan yang menitipkan itu kepada saudara untuk dibawa kepada Tuhan. Amin. Saudara, itulah sebabnya, saudara sekalian, mari kita baca Mazmur 96 ayat 8 dan 9, 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan bagi namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan kita adalah penyembahan. Mengapa sih di dalam ibadah Kristen ada sesi yang namanya nanti kolekte, elemen ibadahnya adalah persembahan, betul ya? Persembahan saudara bukan main-main. Makanya pada waktu persembahan saudara jangan seenaknya mumpung pas lagi persembahan bukan khotbah, lalu kemudian sambil garuk-garuk, sambil ngobrol, uang dikobok-kobok, cari uang di tas kita kan kobok-kobok masukin ya. Saudara, itu adalah bagian yang kita bawa dengan hormat sebagai wujud, inilah persembahanku kepada Tuhan. Amin. Saudara, makanya Tuhan tidak menolak persembahan janda yang miskin ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk berpartisipasi, menyembah Tuhan tanpa pembedaan latar belakang dan tanpa membedakan nilai persembahan. Bahkan Tuhan yang memampukan kita untuk memberi persembahan. Saudara, saya waktu masih kecil, belum ada pendapatan namanya kecil, masih umur beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saudara, lihat papi kerja keras, maka setiap kali tanggal 28 April itu ulang tahunnya papi. Kalau setiap kali papi ulang tahun atau mami ulang tahun, mami itu 20 Januari. Maka anak-anak itu mencoba mengumpulkan dari uang saku yang diterima. Uang saku yang diterima untuk apa? Ditabung, kasih hadiah buat papi mami, karena cinta papi mami. Tapi saudara, karena kami miskin, maka uang saku kami pun tuh sebenarnya pas-pasan. Gitu ya. Bukan pas-pasan, nggak cukup banyak untuk bisa berbuat banyak. Kadang-kadang cuma beli, zaman dulu itu ada di kantin tuh air es, atau es setrup. Saudara tahu setrup nggak? Setrup itu bukan yang gini saudara, itu setruk saudara. Setrup, sirup. Beli es sirup 1 gelas sama tahu petis, udah. Itu pun harus nabung 2 hari. Itulah kami, uang sakunya sedikit. Tapi karena cinta sama papi mami, kita kumpulkan uang. Untuk bisa kasih hadiah buat papi mami. Yang menarik adalah, setiap kali mendekati tanggal 28 April atau 20 Januari, papi itu menyisikan uang, kasih kita uang saku lebih banyakan. Kenapa? Papi tahu anak-anaknya cinta dia semua. Tapi kalau uang sakunya dipakai buat beli hadiah buat papi, maka nggak bisa minum es sirup tahu petis tadi itu, betul ya? Jadi biasanya 2 minggu sebelum papi ulang tahun atau mami ulang tahun, maka uang saku kita ditambah 2 kali lipat. Dengan kata lain, papi mami ingin mengatakan, pakailah uang sakumu untuk makanmu, jangan nanti kamu jadi kurus kering. Papi tambahkan supaya engkau bisa tabung. Sekalian, itulah yang Tuhan lakukan juga buat kita, bahkan lebih dari itu. Bahwa kita bisa memberikan persembahan itu adalah juga karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Persembahan itu adalah penyembahan, bukan beban, bukan sumbangan. Saudara, yang kedua, kalau kita lihat dari semua uang yang ada itu, urut-urutannya itu dari talenta, mina, dirham, dinar, lalu lepta yang paling kecil, yang angkanya 128 dari lepta itu. Tapi itu yang jadi spotlight Tuhan tunjukkan. Kalau kita bilang, kan kecil ya kecil lah. Kalau persembahan gereja kita tiap hari semua orang 3.000 rupiah, saudara sekalian, minggu depan atau sebulan lagi kita nggak pakai listrik. Nggak sanggup bayar listrik. Kecil banget loh, betul ya? Jadi kan kalau bilang persembahan ini kan persembahan yang kecil.
tapi yang kecil tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Di sini kita masuk prinsip kita yang kedua. Apa itu prinsipnya? Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Apa ini? Hah? Benar? Lebih penting daripada besar. Majelis langsung bilang, Musa jangan ngomong begitu, nanti persembahan gereja kita kecil. Saya kasih catatan di bawahnya. Besar akan menyusul kalau udah benar. Betul ya? Yang penting benar dulu hatinya. Kalau hatinya nggak benar, motivasinya nggak benar, Tuhan menolak. Betul nggak? Kalau motivasinya sudah benar dibangun, kita akan sadar, layakkah aku berikan ini kepada Tuhanku yang mengasihi aku, yang menyelamatkan aku. Amin. Saya pernah cerita kalau nggak salah, tapi saya lupa ingat ceritanya di sini atau di gereja lain. Saya udah terlalu sering cerita soalnya. Saudara, sekitar 20 tahun yang lalu kunjungan pertama saya ke Amerika. Waktu saya ke Amerika, saudara sekalian, setelah beberapa minggu, salah satunya melewati 1 hari Minggu, teman saya meminta saya untuk khotbah di gerejanya. Saya sudah okein, lalu kemudian hari Sabtu malam saya lagi persiapan, lalu mendadak teman saya berkata begini, Petrus, saya tahu kamu paling suka belajar tentang worship dari gereja macam-macam. Teman saya tahu itu. Mau nggak? Tertarik nggak kamu? Pagi-pagi kan kamu kosong. Pergi ke gereja ini, dia kasih rekomendasi, khotbahnya bagus, pendetanya, musiknya keren, kamu bisa ke sana. Jadi saya katakan iya, dan itu sudah jam 11 malam. Jadi kemudian saya tidur, begitu bangun pagi sekalian. Lalu kemudian saya cepat-cepat siap mau berangkat. Waktu mau berangkat, saya baru sadar saudara, selama saya beberapa minggu di Amerika, saya hemat-hemat. Maka bekal uang saya yang $100 itu masih banyak yang utuh, baru pecah 1 lembar. Dan ada $100 kurang lebih 5 lembar atau 7 lembar, lalu ada satu lagi uang $1. Nah, disitulah pergumulan saya pagi hari. Mau persembahan gimana ya nanti ya? Karena tadinya saya pikir mau tukar uang siangnya buat yang sore hari. Tapi kemudian saya pikir-pikir, waduh mau persembahan gimana? Lalu sampai saya itu mau telepon teman saya yang pendeta. Di sini pasarannya berapa ya kolektor? Cilaka kan pendeta, tapi saya waktu itu belum pendeta, saya masih penginjil 20 tahun yang lalu saudara. Masa persembahan aja cari pasarannya? Karena saya pikir kalau $1 waktu itu zaman itu kursnya 10.000. Kalau saya kasih persembahan 10.000 kok rasanya kurang aja nih, orang Perancis ngomong begitu. Ya, enggak menghargai Tuhan. Tapi kalau $100 kali 10.000 itu berapa? 1 juta. 20 tahun yang lalu saudara, 1 juta itu banyak enggak? Jangankan 20 tahun yang lalu, sekarang belum banyak, betul enggak? Dan saya pada masa itu belum pernah memberikan persembahan 1 juta. Betul ya? Jadi saya pikir-pikir gimana ya, $1 atau $100, betul ya? Enggak ada lain. Lalu saya punya akal, di lobi hotel nanti saya tukar uang. Saya cepat turun ke bawah pagi-pagi, di lobi hotel, saya ketok-ketok, masih tidur orangnya. Lalu saya bilang, kling, 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 kling. Dia keluar agak ngantuk si resepsionisnya. Ada apa? Saya mau tukar uang bisa enggak? Sorry, enggak bisa, kami enggak bisa melayani. Tidur lagi. Orang Amerika juga ada yang gitu tuh. Jadi akhirnya pagi hari setelah saya pergi naik mobil dijemput. Lalu saya pikir-pikir lagi, biasanya di gereja ada toko buku, betul ya? Jual buku, nanti saya beli buku, nanti bisa aja tukaran pecahan. So sekalian ketika sampai di situ, sampai di parkiran, saya langsung bilang sama teman saya, sebentar ya, saya mau cepat-cepat masuk duluan. Saya keluar dari mobil. Dia nggak tahu kalau saya butuh tukar uang. Saya pikir pasti di lobi ada tokonya. Dia bingung juga, ini baru pertama kali ke gereja ini kok udah tahu gitu ya. Langsung saya lari, masuk di lobi, enggak ada tokonya masih tutup. Jadi akhirnya kebaktian mulai. Pada waktu kebaktian mulai, sekalian saya keasikan memvideokan bagaimana ibadah. Saya suka mempelajari ibadah, asik banget gitu kan. Begitu mendengarkan khotbah, saya videoin, nyanyi, saya videoin, mulai masuk ke persembahan saya lupa. Jadi saya lagi videoin, ternyata persembahan. Mulailah deg-degan. Kantong kanan $100, kantong kiri $1. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri, betul ya? Saudara, begitu MC berkata mari persembahan kita bawa kepada Tuhan. Lalu kemudian mulailah persembahan diedarkan. Saya syuting, saudara, begitu saya syuting, saya kaget langsung pucet.
Karena persembahan di gereja itu bukan pakai kantong persembahan, tetapi pakai pelit kayak begini. Waktu pakai pelit kayak begini, saudara, itu saya langsung bingung. Tuhan, 100 atau 1 ini? Lah iki lak ketok moto kabeh gitu bahasa Perancisnya. Kelihatan semua orang jadinya gitu kan. Lalu saya pikir ini pasarannya berapa? Jadi kemudian ketika semakin dekat saudara piring itu semakin deg-degan saya. Saya matikan handycam saya. Lalu saya lihat kanan atau kiri saudara. Kalau kiri rasanya kok kecil sekali, betul ya, tidak menghargai Tuhan. Kalau kanan 1 juta, belum pernah 20 tahun yang lalu saudara persembahan 1 juta. Maka saudara kiri kanan, piringnya udah sampai depan saya. Dan akhirnya dengan segenap hati, dengan spontan saya ambil yang di kanan. Berarti berapa? $100, 1 juta ya. Taruh di situ, beb. Lalu kemudian saudara piring ini dibawa sama yang mengedarkan kan. Itu saudara langsung saya ambil handycam, saya syuting. Itu uang $100 melambai-lambai seperti mengatakan, why, bye-bye. Bye-bye, gitu kan. Sambil saya liatin melambai-lambai saudara $100 itu. Lalu Tuhan menegur saya dalam hati, Petrus, apa yang terjadi dalam dirimu? Saya katakan, iya Tuhan, saya enggak tega memberi $1 tapi enggak tega juga memberi $100, dia bilang gitu. Lalu Tuhan bilang, kamu rencanakan mau beri berapa? Ya mungkin $20 barangkali ya Tuhan ya. Terus Tuhan berkata dalam dialog dengan saya, dalam doa, dalam kejadian yang singkat itu. Ya sudah, kalau gitu aku terima persembahanmu yang $100 sesuai dengan hatimu, yaitu menjadi $20. Saudara mau nggak digituin? Langsung saya bilang, oh jangan begitu Tuhan. Dengan segenap hati, $100 keluar, biarlah $100 hati saya utuh. Saudara, itulah persembahan. Persembahan itu harus dengan segenap hati, dengan kebenaran. Tuhan bukan melihat besarnya. Benar lebih penting dari besar. Tapi kalau sudah benar, pasti besar itu menyusul. Amin. Setelah persembahan itu, kalau kita lihat tadi dikatakan, wanita ini memberikan seluruh yang menjadi bagian sandaran hidupnya. Sesuatu sandaran untuk kehidupan hari ini dia berikan kepada Tuhan. Soalnya ini menghantar kita kepada prinsip kita yang penting. Bahwa janda itu bukan tidak peduli pada hidupnya. Tapi janda ini sadar bahwa Tuhan pasti peduli buat hidupnya. Amin. Dia tidak sedang gambling. Dia tidak sedang membunuh dirinya sendiri. Tapi ketika dia memberikan itu, dia memberikan persembahan itu dalam prinsip yang ketiga. Panjang, silakan. 1, 2, 3. Oke, ya 1, 2, 3. Persembahan adalah wujud iman atas pemeliharaan Tuhan, bukan investasi. Amin. Waktu kita memberikan itu dengan iman, Tuhan itu memelihara. Kadang-kadang kita memberikan persembahan kayak saya tadi itu. $100 Tuhan, perjalanan masih nanti keliling Amerika gimana, kurang. Tapi waktu kita memberikan dengan keyakinan, Tuhan pasti memelihara. Amin. Saudara, jangan ragu memberikan persembahan karena Tuhan itu memelihara. Tapi juga jangan begini, saya berikan $100 Tuhan, pasti Tuhan kembalikan 1000 kali lipat. Lah itu investasi saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu ya. Nah saudara, hal yang berikutnya, yang keempat, apa? Mampet. Ya, apa? Persembahan adalah syukur atas anugerah, bukan transaksi atas dosa. Saudara, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam sejarah liturgi gereja, saudara, dahulu persembahan itu diletakkannya di mana? Sebelum perjamuan kudus. Itu sebelum gereja reformasi. Persembahan itu urutan dalam liturginya itu ditaruh di dalam yang namanya adalah kebaktian upper room istilahnya, ya. Yaitu selesai kebaktian, lalu zaman dulu itu selesai kebaktian, baru kemudian ada perjamuan kudus. Dan biasanya sebelum perjamuan kudus kolekte.
Tetapi Bapak Reformasi Gereja tidak mengatakan bahwa itu tidak tepat seperti itu. Karena kalau kita lakukan itu seperti kita itu sedang membayar, seolah-olah kita sedang membayar pekerjaan pengorbanan Kristus. Maka Calvin kemudian memindahkan letak persembahan itu adalah setelah khotbah. Tidak, supaya tidak ada dalam bayangan kita itu seperti sedang membayar. Kita bayar, Tuhan kasih keselamatan. Tidak, keselamatan adalah anugerah yang dari Tuhan. Amin. Maka prinsip itu penting, saudara. Kadang-kadang kita menganggap persembahan itu juga transaksi sama Tuhan. Artinya begini, saya sudah dosa banyak Tuhan, hari ini saya kasih persembahan agak banyakan. Gitu ya, nanti orang bilang, kok hari ini persembahanmu 1 juta, $100. Iya, kemarin biasanya kan cuma $1. Iya, kali ini dosaku banyak, aku kasih $100. Saudara, kalau itu yang saudara lakukan, saudara sedang melakukan pembayaran transaksi. Persembahan bukan transaksi dengan Tuhan. Anugerah Tuhan itu sudah cukup. Persembahan juga bukan korban seperti paralel dengan orang Israel, yaitu tiap hari membawa korban bakaran untuk penebusan dosa. Penebusan dosa kita sudah dilakukan di atas Kalvari. Amin. Maka jangan pernah menyebut Tuhan ini korbanku. Persembahan bukan korban. Persembahan adalah persembahan. Dalam bahasa Ibraninya saja beda. Saudara, yang terakhir. Apa? 1, 2, 3. Yang benar. Persembahan adalah wujud kasih kepada Tuhan dan wujud kasih kepada rumah Tuhan. Amin. Persembahan yang kita lakukan yang sebentar lagi kita bawa kepada Tuhan adalah wujud kasih. Tadi ada wujud syukur, wujud iman. Maka dengan persembahan yang sebentar kita bawa kepada Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Engkau begitu besar mengasihi aku. Aku ingin menyatakan kasihku Tuhan, mempersembahkan hidupku. Mempersembahkan apa yang Engkau berikan dalam hidupku termasuk uang ini untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi Tuhan, juga mengasihi rumah Tuhan. Maka di dalam teologi ibadah, persembahan dilakukan di dalam kebaktian. Itu juga menjadi concern untuk mengasihi rumah Tuhan. Rumah Tuhan, ada satu teolog yang mengatakan, gereja itu selain juga kita lihat sebagai rumah rohani, tapi gereja itu juga punya rumah fisik, betul nggak? Rumah rohani nggak perlu listrik, rumah rohani tidak perlu air pump, betul ya? Tapi rumah fisiknya membutuhkan listrik, membutuhkan air pump, membutuhkan staf yang bekerja. Saudara, bahkan kalau di gereja kita ini supaya menjadi klarifikasi buat semua jemaat, persembahan saudara tidak pernah langsung masuk ke dalam kantongnya hamba Tuhan. Dikelola oleh majelis. Ada gereja-gereja yang persembahan itu adalah buat gembala. Atau persepuluhan adalah buat gembala. Saudara, persembahan saudara tidak akan membuat kaya saya sebagai gembala karya. Sampai terharunya saya susah ngomong. Persembahan saudara tidak akan pernah memperkaya saya sebagai gembala GKI Karawaci. Tidak pernah akan memperkaya para hamba Tuhan. Karena majelislah yang mengelola dan tiap orang dibagikan seturut aturan yang ada. Maka saudara sekalian, persembahan yang kita berikan adalah wujud cinta kita kepada rumah Tuhan. Mari sebelum kita nanti punya LOF, Land of Faith, Landed Church, kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman-Mu hari ini. Supaya kami boleh menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Termasuk ketika kami memberikan persembahan-persembahan kami adalah wujud syukur kami, wujud iman kami, wujud pengharapan kami, menjadi penyembahan kami kepada Tuhan. Kami terharu untuk Komisi Kaleb, para upah-umah yang dengan tulus hati memberikan persembahan. Sekarang ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.